Halo guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini Koko akan buat video luka di tangan gitu. Jadi kayak luka sobekan di sini. Nah, ini Koko udah campur ya part E dan part B. Produknya tetap sama dari Second Skin Scalp Gel. Tuh. Jadi dia warnanya transparan. Terus kalian bisa masukkan pigmen apa aja. Jadi kayak contohnya kalau pigmen itu kalian bisa pakai foundation, kalian bisa pakai darah palsu itu fake blood kalau bisa. Kita juga ada ini dari Second Skin juga, jadi dia ada yang fresh drying blood sama dark drying blood. Jadi dia yang ini yang terang, terus ininya yang gelap. Terus hari ini Koko akan pakai pewarnanya dari Skin Illustrator. Jadi dia custom collection FX dari Rob Benefits. Jadi dia warnanya seperti ini. Ini warna-warna darah gitu ya. Jadi ini nggak bisa kalian pakai secara langsung. Jadi ini tuh harus kalian aktifasi dengan alkohol 99%. Jadi nggak bisa kalian pakai 90%, kalian nggak bisa pakai yang 70% apalagi. Jadi dia harus yang 90%. Jadi contohnya kayak gini. Coba ya warnanya. Jadi kayak kita lihat baru dia keluar. Kalau misalkan kalian nggak pakai alkohol 99%, dia nggak bakal stain. Terus untuk pewarna lainnya Koko pakai dari Skin Illustrator juga, tapi dia yang Skin Illustrator yang palet untuk kulit. Jadi dia lebih ke gradasi warna-warna kulit. Oke, jadi Koko campur aja ya. Ini Koko udah kasih pigmennya. Diaduk sampai rata aja. Terus nanti tinggal tunggu sampai waktu setnya. Oke, jadi ini udah agak-agak mau set. Jadi dia kekentalannya dia itu kental seperti odol ya. Nah, ini waktu yang pas untuk bikin makeupnya. Jadi kalian bisa mulai dari sekarang. Jadi Koko cuman bentuk di sini. Semakin ke pinggir semakin tipis ya, ingat. Jadi kalau cuman blending aja dan ngebentuk lukanya mau ke arah mana. Jadi kalau mau buat ke arah sini nanti sedikit. Jadi kalau nggak sampai di bawah, jadi cuman di daerah tangan aja ya, karena kalau sampai ke daerah pergelangan tangan dia akan cepat lepas nanti, karena di pergelangan tangan itu dia gerak-gerak daerah yang termasuk sensitif. Jadi Koko cuma daerah sini aja. Oke guys, jadi karena masih ada sisa, jadi Koko mau buat sampai di daerah tangan yang lainnya, jadi di bagian dekat jempol. Koko ratain pinggir-pinggirnya yang menurut Koko masih agak kurang rata. Jadi ya, kalau ada gelembung yang keluar wajar ya. Jadi ntar karena itu waktu ngaduk, jadi ntar tinggal
giniin aja sementara nunggu dia agak-agak set. Jadi dia biar agak setengah-setengah kering, baru ntar Koko mulai ngebentuk. Jadi Koko masih kurang puas sama pinggirannya, jadi Koko agak ratain lagi. Nah, jadi biar dia tuh benar-benar flat, benar-benar nggak kelihatan nanti pinggirannya. Kalau misalkan mau di blending juga bisa pakai alkohol. Jadi Koko taruh aja di sini. Jadi alkohol ini fungsinya adalah untuk supaya pinggirannya itu lebih, kalau kalian mau ngeblending jadi lebih gampang. Tapi ingat tangan kalian harus kena alkohol ya. Kalian bisa lihat perbedaannya kan? Yang tadinya nggak rata jadi dia rata. Nah kalau yang untuk ini kalian bisa kok pakai yang alkohol 70% atau 30%, kalian bisa. Jadi nggak mesti yang 99% kayak Koko pakai. Kalau untuk cuman kayak gini aja. Oke, udah. Jadi sekarang Koko mau mulai ngebentuk lukanya. Jadi aku bikin agak dicongkel gitu, terus dibawa keluar kayak gini. Jadi karena Koko udah punya bayangan, jadi Koko cuman bentuk aja, tinggal menuangkan. Oke, jadi sekarang Koko cuman ngebentuk aja, jadi kayak bikin lukanya itu seperti apa yang Koko mau. Jadi ini cuman freestyle aja ya guys, jadi terserah kalian mau bentuknya seperti apa, nggak harus seperti itu. Jadi itu cuman imajinasinya Koko seperti itu. Kemudian Koko bikin sobekan kecil di daerah yang menurut Koko masih kurang kelihatan seperti luka, jadi supaya terlihat lebih natural. Oke guys, jadi akhirnya kita ke tahap selanjutnya. Jadi di kali ini Koko akan ke tahap pewarnaan. Jadi Koko menggunakan brush yang kasar. Jadi itu biasanya orang nyebut cheap brush. Jadi sekarang pigmen yang Koko pakai adalah dari Skin Illustrator. Jadi Koko tetesin alkohol 99% aja. Jadi Koko total aja. Jadi kayak di tap-tap gitu di atas permukaan silikonnya. Jadi kalian bisa lihat perbedaan warnanya udah kelihatan gitu berubah. Agak berubah dikit warnanya dari sebelumnya. Jadi itu sangat berfungsi untuk membuat warna dasar. Oke, sekarang Koko pakai teknik brushnya. Jadi ini teknik stipple brushnya itu, jadi kayak bukan stipple sorry, kayak disemprot-semprot gitu. Jadi dia nanti finishnya kayak airbrush finish gitu sebenarnya. Jadi kayak fungsinya supaya kayak misalkan kalau kalian mau kepingin lebih rata lagi, atau kalian kepingin kayak pigmennya itu masuk ke celah-celah gitu yang kita nggak bisa jamah pakai jari. Jadi itu Koko lebih suka, tapi Koko lebih suka sebenarnya pakai jari sih, karena pakai jari itu lebih nyaman gitu, karena kita tahu di mana kita akan menaruh pigmennya. Tapi di sini Koko pakai brush cuman untuk kayak memberikan tekstur bercak. Jadi sekarang tahap selanjutnya adalah Koko pakai tisu basah. Jadi Koko tinggal tap-tap gitu di atas semua permukaan silikonnya. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk menghilangkan jadi tekstur mengkilap dari silikonnya tersebut. Jadi semakin kamu tap, semakin kita tap-tap, nanti tekstur silikonnya itu akan semakin mengkilapnya itu menghilang. Jadi teksturnya itu akan sama dengan kulit kita gitu. Terus selain itu juga dia akan memberikan tekstur ke silikonnya sendiri.
Kemudian Koko sekarang pakai pigmen yang sama, masih di palet yang sama juga. Itu warnanya Red Adjuster. Jadi itu warnanya agak-agak pink blush gitu. Jadi kayak warna blush on sebenarnya. Jadi dia warna pinknya tuh terang banget. Nah, fungsinya untuk apa? Itu fungsinya untuk memberikan efek iritasi di pinggiran luka. Jadi kenapa? Makanya Koko kasih di daerah pinggir dan bagian dalam cuma dikit. Jadi Koko lebih fokus ke daerah pinggirannya karena itu akan memberikan efek iritasi kepada kulit yang sedang luka. Oke, sekarang kita ganti palet. Jadi Koko pakai yang FX palet. Jadi gradasinya tuh lebih ke darah. Jadi Koko pakai Edge Blood di sini. Jadi dia warna merahnya tuh merah darah yang udah lama kena udara. Jadi dia merah-merah agak ke orange. Jadi itu gunanya untuk memperdalam dimensi. Nah, setelah ini Koko ganti lagi pakai warna yang lebih gelap. Jadi warnanya itu namanya adalah Bruce Tone kalau di sana. Jadi dia warnanya lebih ke memar. Tapi Koko pakai di sini untuk memperdalam dimensi. Kenapa? Karena warnanya dia lebih ke ungu, kemerah-merahan, jadi merah marun gitu. Jadi Koko lebih menempatkan itu di daerah-daerah yang kepingin Koko tonjolin dimensinya, jadi membuat luka itu terlihat lebih dalam. Nah, seperti yang kalian lihat, jadi Koko kasih di warna-warna darahnya yang tadi udah Koko kasih itu, jadi dia lebih bertekstur, jadi lebih kelihatan dimensinya kalau Koko kasih warna ini gitu. Jadi dia nggak Koko ratain ke semuanya, tapi Koko ketaruh di bagian dimana yang Koko mau memperdalam dimensinya. Jadi kalian bisa lihat perbedaannya ya. Jadi kelihatan banget itu seperti ada dimensi yang dimana bagian kulit dan dimana bagian dagingnya. Jadi kelihatan perbedaannya. Oke, sekarang Koko udah campur ini darahnya yang tadi nggak kerekam. Jadi Koko pakai fake blood. Jadi Koko pakai fake blood ini ya, yang dark. Jadi karena Koko mau bikin darahnya tuh gelap, jadi Koko pakai yang dark. Oke, sekarang Koko mulai naruh darah. Jadi darahnya itu juga sama ya, dari bahannya itu yang 4A 4B. Jadi Koko kasih fake blood dari second skin juga. Jadi Koko cuman taruh di sekitaran lubang-lubangnya itu. Koko taruh acak, nanti Koko blending. Nah, sekarang Koko mulai blendingin darahnya ke daerah pinggiran-pinggiran silikonnya. Kalian bisa lihat seperti yang Koko tunjuk itu. Jadi perbedaannya kelihatan ya. Jadi antara silikon dan kulit udah mulai menyatu. Nah, tapi menurut Koko itu terlalu merah. Jadi untuk luka dia terlalu merah. Jadi sekarang Koko cuma blending biasa. Nah, tapi sekarang Koko bersihin lagi tuh. Jadi Koko tipisin lagi merah-merahnya. Jadi dia biar jadi semakin menyatu sama kulitnya kita. Jadi supaya nggak terlalu banyak merah di pinggiran. Jadi Koko hilangin sebagian. Kemudian karena Koko masih kurang merasa dimensinya kurang dalam untuk luka, jadi Koko tambahin lagi darah di daerah-daerah pinggiran dalam. Jadi kayak Koko congkel-congkel supaya darahnya masuk ke bagian pinggir. Jadi kalian bisa lihat itu dimensinya kelihatan ya. Jadi kayak ada kayak daging gitu yang terkelupas tadi. Terus jadi Koko isi di pinggir-pinggirnya lagi. Jadi biar dimensinya itu lebih kelihatan dalam gitu. Oke, jadi sekarang Koko agak congkel-congkel permukaan kulitnya, jadi dia biar agak kebuka gitu. Terus Koko masukin darah di dalamnya, jadi biar nanti dia teksturnya lebih keangkat gitu, jadi dia biar kelihatan 3 dimensi ya. Terus ini tahap terakhir, jadi tutorialnya sampai sini aja. Jadi Koko tambahin darah di pinggir-pinggirnya. Halo guys, terima kasih. Jadi Koko udah selesai ngerjain makeupnya. Thank you for watching. Semoga kalian suka dengan tutorial yang Koko buat. Terus semua bahan dan yang apa Koko pakai udah Koko taruh di description box bawah. Terus kalau kalian suka dengan tutorial Koko, please like, subscribe, dan komen. Terus jangan lupa nonton video lainnya Koko ya. Thank you, bye!